Kalau sayang, Aduh, wow. Jangan. Sawanan nanti. Request gambar pororo gitu bisa kan ya? Bisa. apaan pororo? Kan bisa request. Jelek banget buat nikah. Mas, Dari tadi Mas. di sebelah saya tuh Jangan. diem aja, nggak nimpalin, Iya. nggak apa. Kalian saling kenal nggak sih? Mas, kebetulan kita udah temenan dari TK. Buset, dan itu diem aja. Dari Terlihat aura introvertnya. umur 5-6 tahun. Kalau loker dong sosis. Udah owner ini depanmu ini. Halo, selamat malam semuanya. Ubur-ubur ikan lele, Balik lagi sama kita, Le. Balik lagi sama aku Desi Novita juga. Aku Karisma Dina Alvinata. Dan tentunya malam hari ini kita nggak cuma berdua aja. Kita ditemani dua kakak-kakak ganteng. Bisa kenalan dulu kakak yang baju merah di sana siapa? Halo, namaku Joshua Victor. Namaku Jimmy. Kak Joshua Victor kok kepanjangan ya? Bisa dipanggil siapa ini kak? Sayang boleh. Apa aja boleh. Joshua boleh, Victor boleh, nama bapak saya Prianto juga boleh. Apa aja boleh. Kalau sayang? Aduh, wow. Jangan. Sawanan nanti. Gak boleh nih. Nanti saya mikir tengah malam nanti. Aduh. Panas dia demam nanti. Ya udah nggak usah terlalu lama ya. Untuk malam hari ini kita akan membahas seputar apa ini Karisma ya? Seputar digital marketing. Jadi kita tuh kayak lagi kepo banget gimana sih cara kerja digital marketing di era saat ini. Karena kita kepengen jadi Ibu-ibu owner muda. Enggak, jangan ibu dong. Oh ibu-ibu mbak. Oh ya bener. Mbak, dimulai dari dini ya. Bener. Jadi kita mungkin bisa belajar ya dari sharing yang bisa dibagikan sama Kak Victor sama juga Kak Jimmy gitu. Untuk yang pertama bisa apa nih yang kita bahas dulu Karisma? Nah, karena aku sendiri kan sangat ini ya, awam banget di dunia digital marketing. Boleh nggak sih kalian kayak sharing-sharing dulu gimana sih perjalanan kalian sampai saat ini di dunia digital marketing, mulai awal gimana, terus cara pengembangannya gimana? Dari siapa dulu nih? Boleh deh, kalian mau mana aja, sweet juga boleh. Sweet. Monggo. Home. Aku aja ya, kelamaan nanti kalau home pimpa. Jadi saya sebenarnya udah ada usaha keluarga dari papa mama saya. Koko berarti ya? Bukan. Bukan. Kongko. Oke. Atau jaga Udah- toko ini. udah- Punya toko nggak? Ada. Oh Ciko berarti bener Ciko. Cina toko. Jadi memang dari keluarga sendiri udah ada usaha dan and then mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun itu kebelakangan udah dipercayakan ke aku sebagai pewarisnya mungkin kayak gitu. Udah pindah tangan ini berarti. Keren ya. Iya. Keren. Oh boleh tahu Iya. itu apa usaha apa dan juga di pemasarannya gimana dan apa bisa diceritakan Oh ya, juga? kebetulan saya ada di usaha di souvenir, jadi bisa souvenir pernikahan. Oke. Mungkin bisa kayak apa sih kalau misal habis mungkin cindera mata kayak gitu, something souvenir yang simple mungkin buat acara nikahan, ulang tahun atau lain sebagainya gitu. Boleh nih nanti kalau kamu nikah Masih lama. pakai Boleh. jasanya. Ada diskon ya? Oh, ada. Ada diskon Tenang. teman. Oke. 60% nanti. Iya. Nah, untuk pemasarannya sendiri itu apakah buka toko ataukah di Shopee atau gimana sih itu? Oh ya, untuk e-commerce ya jatuhnya ya. Mm-mm. Macam-macam lah. Atau gimana pemasarannya? Jadi kita ada showroomnya sendiri, ada tempat untuk tokonya sendiri ada. Ada kalau di kota saya sendiri, ini saya asal dari Jombang. Oh, Jombang. Di kota Jombang ada 2 toko dan di Surabaya ada 2 toko juga. Oh, keren. Dan mungkin nggak tahu ya, mungkin kayaknya di Malang mau nyusul 1 toko di Oh, Malang. keren. Doain ya guys ya, biar cepat. Nanti kita kalau pesen enak. Dekat ya. Dapat diskon kan? Nggak dapat kita? ongkir juga. Dan juga selain di toko fisik ya, ada di e-commerce, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Oke. Nama saya sendiri Victory Souvenir. Jadi mungkin bisa di searching di Tokopedia atau di Shopee. Monggo silakan. Boleh. Ya, pilihannya banyak di situ. Untuk penjualannya berarti banyak ya, meluas ya, mulai Iya. dari offline, online juga jalan Betul. gitu. Nah, apakah kalau boleh tahu dia itu sistemnya pelanggan yang datang atau kita yang datang? Macam-macam karena souvenir ini bentuknya kita pasti punya kita punya signature kita sendiri. Maksudnya kita udah punya
souvenir yang A, B, C, D dan segala macam. Kadang tuh orang kayak pengen bisa custom build ke kita. Jadi misal dia itu pengen bikin jar atau bikin gelas atau bikin toples yang pengen dia sendiri, pengen bentuknya yang unik. Misal dia punya desain gitu. Orang ini pengen desain, bisa kasih ke kita bisa mass product. Oh iya, kita bisa custom. banyakin. Oh, Iya. jadi nggak harus yang dipamerkan itu ya, yang dia pesan gitu ya, bisa dia bisa. request gitu berarti ya? Bisa request. Oh gitu. Oke, misalkan aku request gambar Pororo gitu bisa kan ya? Bisa. Apaan Pororo? Kan bisa request. Celengan Pororo. Gitu. Jelek banget buat nikah. Cuma juga mau nikah belum? Pororo lagi. Nah, terus apalagi nih Karisma, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau boleh tahu, apa? Kalau misalnya nih, kan penjualannya di e-commerce ya? Iya. Ada juga di e-commerce ya? Iya. Nah, kalau misalnya ada juga nggak di WA mungkin melayani by Ada. WA, terus kemudian ada customer service yang melayani atau gimana? Atau Oh, iya. dari keluarga sendiri atau gimana sih? Atau ada karyawan atau apa? Kebetulan adminnya mama saya sendiri. Oh, sendiri. Ya. Keuangannya sendiri juga. Iya, keluarga kita sendiri. Kita ngurus. Semuanya sendiri berarti? Kebetulan saya bagian operasional sama bagian pemasaran aja. Oh, oke. Gitu. Dan kalau ngomong soal mungkin bisa pesan lewat WA, sebenarnya iya, karena totally mungkin sekitar 70% emang order masuk melalui WA admin. Karena emang rata-rata mereka yang pesan ke kita itu emang yang pengen custom build dan juga yang reseller. Jadi mereka beli banyak di kita kasih dengan harga murah tentunya. Kalau misal nggak tentu reseller aja, mungkin kayak misal kayak pernikahan kita undang 100 orang, 200 orang, itu udah dianggap reseller karena memang udah jual di atas angka 50 piece. Ada Gitu. resellernya juga. Ada resellernya dan kebetulan reseller Wah. kita udah di mana-mana, ada di Surabaya, Jakarta, di luar Jadi pulau dan sampai ke udah Jepang. gede banget berarti itu ya? Puji Tuhan iya. Oh ya ampun, keren banget. Iya. Kegambar sih, ada bayangan sih, soalnya kan tapi kalau misalnya segede itu ya usahanya ya, masa cuma dikelola sama keluarga sendiri? Apa emang Ada karyawan mungkin? Oke, Menyanggupi kebetulan saya kasih tahu latar belakang sedikit usaha saya. Jadi Iya, keluarga saya memang mungkin di kota kecil ya, kota Jombang tentunya, dan di situ mungkin saya harus jujur, bisa dibilang SDM di situ nggak sebaik di kota-kota gede. Jadi kita buka di pedesaan. Kebetulan emang itu posisinya benar-benar di tengah desa, produksi kita, tempat produksi. Jadi memang kita mengandalkan tenaga kerja yang ada di desa itu. Jadi dari desa itu mungkin ada di situ juga ada showroom, ada tempat produksinya di situ. Sekitar 90% itu emang orang pedesaan dan rata-rata mereka udah tua. Mereka udah mungkin kayak orang yang mungkin butuh kerjaan, mereka yang butuh apa, misal kayak mereka bingung mau kerja apa, udah kerja sama kita aja gitu. Guys, tepuk tangan dong. Keren banget. Keren banget. Berarti membuka lapangan kerja juga ya buat warga sekitar Iya, ya. betul. Ya ampun, keren banget. Iya. Udah berapa nih karyawannya kalau boleh tahu? Sampai sekarang mungkin dulu pernah paling banyak itu sekitar angka 50 orang. 50 orang. 50 orang. 50 orang udah Iya. semuanya itu? Itu waktu saya kasih tahu aja ya, almarhum bapak saya masih ada. Jadi memang mungkin dari desain, dari semua emang udah eksklusifnya dia. Dia yang udah jago, papa saya yang udah faknya di bagian di situ. Jadi emang mungkin bisa dibilang puncak karir keluarga kita di situ. Waktu sebelum papa meninggal. Setelah meninggal mungkin ada mungkin kayak ada masalah tentunya, dan kita beberapa pesanan emang nggak bisa selesaiin dan beberapa macam. Kenyataan realitinya turun juga, dan untungnya kita bisa survive lagi, kita bisa bersaing lagi gitu di bisnis ini. Tapi gitu. sekarang aman-aman aja nih Kak. Aman. Kalau sekarang emang nggak sebanyak dulu. Kalau Oh, sekarang iya. mungkin kita tinggal 20 orang gitu. Tapi masih jalan kan, masih Masih. rame juga kan. Tapi kan yang Masih. penting kan kakak juga udah bisa diajari, udah menguasai, udah diajarin Iya. juga. Puji Tuhan, alhamdulillah. Saya ikut-ikutan. Ikut.
Waduh, bawa lagi nih. Saya tidak mengkristenkan ya, guys. Dia sendiri. Iya. Oke, gitu. ada yang mau ditanyakan lagi sama Karisma mungkin? Ini yang aku pengen aku tanyakan, gimana sih strategi digital marketingnya sampai bisa seluas itu gitu loh. Oh ya. Tentunya kita harus punya, mungkin kayak orang Indonesia semua udah tahu ya, kita harus punya koneksi yang pertama ya. Kita harus punya kenalan di mana-mana pun, karena saya lihat emang orang tua saya emang orangnya ekstrovert banget, dan di mana ada teman, di mana-mana gitu. Jadi pasti pertama koneksi harus tahu, karena mungkin tingkat penjualan mungkin dari teman, mungkin dari saudara, dari mana, itu kan pasti banyak sekali penjualan di situ. Oke. Terima kasih. Ini kan dari sharing dari Kak Joshua udah nih ya. Ya. Ya ini Boleh dari nggak kita Mas, dari Mas. tadi di sebelah saya Boleh tuh banget. diem aja, nggak Diem nimpalin, aja. nggak apa. Kalian saling kenal nggak sih? Mas, kebetulan kita udah temenan dari TK. Buset, dan Iya, itu dari diem bocil aja. ya guys. Dari Terlihat aura introvertnya. umur 5-6 tahun Cari lah. loker nggak usah susah-susah. Udah owner ini depanmu ini. Pastinya kan. Tinggal bilang aja sih. Iya, ini aku mau tanya ke Mas Jimmy aja deh. Kan pastinya udah mendalami dunia digital marketing kan ya. Kalau menurut Mas Jimmy ini platform apa aja sih yang sekarang lagi hype banget, yang lagi gencar-gencarnya di era sekarang ini? Kalau bilang platform, yang paling naik sekarang itu TikTok, karena dia berhasil menggeser nih Instagram sama YouTube. Yang dulunya YouTube diminati orang, sekarang perlahan mulai tergerus marketnya. Dan Instagram dulu yang berhasil menggeser Facebook, berhasil tergerus juga. Gak menutup kemungkinan kedepannya TikTok juga akan tergerus oleh platform yang lebih menarik. Maka dari itu perlunya inovasi, dan kita juga sebagai penonton ya harus pinter-pinter milih, karena kebanyakan berita yang hoax itu dari TikTok. Iya, Oke, betul. bener banget. Betul lagi. Iya. Jadi emang peluang paling besarnya kalau kita promosi atau apa itu di TikTok ya sekarang ya. TikTok Shop. Ya, Iya. yang paling besar sekarang di TikTok. Iya. Kalau Facebook Sebenarnya soalnya kita nih harus ya. tahu pasarnya sih Iya, sebenarnya. harus tahu pasarnya. Iya. Kalau ibu-ibu nih di mana nih ibu-ibu? Kalau ibu-ibu Biasanya sih pasti Facebook ya. Facebook, Facebook biasa. biasanya. Karena ya Kalau Dipersangka. remaja? kalau remaja bisa kita bilang IG IG sama TikTok. IG sama TikTok. IG sama gitu TikTok. bisa. Oke, balik lagi ke TikTok nih ya. Aku sebagai orang awam tuh bingung. Kadang tuh aku udah belajar editing susah-susah. Kontennya udah Pengen gini-gini. jadi seleb dia, Iya, guys. pengen jadi seleb. jadi seleb. Habis itu gak FYP, gimana sih? Terus aku baca-baca katanya ada algoritmanya sendiri. Terus gimana sih cara kita baca algoritma itu? Kalau baca algoritma itu sebenarnya bisa dibilang susah-susah gampang. Iya. Jadi gimana caranya kita buat konten itu sesuaiin dulu nih sama targetnya, misal remaja, orang tua, atau semua generasi. Yang kalau udah selesai kita bikin konten itu harus konsisten. Minimal 1 hari 1 video. Nanti lama-kelamaan si TikTok tahu nih, oh creator ini dia aktif, Niat. dibantu Aktif. tuh. Nanti lama-kelamaan dia jadi organik. Iya, betul. Satu Itu sih hari tipsnya. satu video. Minimal. Minimal itu ya? Iya, minimal. Iya. Soalnya algoritmanya TikTok itu beda sama IG sama YouTube Oke. gitu. Oke. Kalau Kak Jimmy sendiri udah itu belum di TikTok? Seleb Kalau- mungkin. Kalau saya belum ya. Belum, tapi udah main TikTok nih. Iya, Udah, biasanya udah. upload ini aja sih, konten waktu main di gereja. Oh, Sama iya. gereja, Anak betul. gereja banget ya. Anak Tuhan ya. Iya. Gereja. Tuhan, sorry. Karena Tuhan dong guys. Oke, Iya. bisa tuh kalau nanti udah viewersnya udah naik, followersnya udah naik, jualan di TikTok, Mas. Betul. Betul sekali. Lumayan loh. Harus jadi ini sih, seleb. ya cari peluang juga. Oke. Oke, terus ini deh yang terakhir. Nah, kita udah ngobrol lama-lama nih ya. Iya. Apa sih saran-saran buat pebisnis pemula yang baru masuk di dunia digital marketing? Oke, saran yang pertama itu jangan FOMO guys. Kenapa? Ya. Karena nggak semua bisnis orang itu bisa kita replikasi ke bisnis kita. Betul. Kenapa begitu? Yang pertama, dari segi emosional aja udah beda. Dari segi pendanaan, finance itu juga beda juga. Maka dari itu kita buat unique selling point yang berbeda sama orang lain, sehingga si konsumen ini tahu nih, wah ini beda, terus dia mau nyoba.
kalau emang produk kita yang jual produk yang kita jual value-nya bagus, pasti perlahan naik kok omsetnya. Iya betul. Oke, keren Jangan banget, FOMO keren ya banget. guys ya. Jangan Jangan kan FOMO. bisnis Iya. makanan apapun tuh pasti FOMO loh. Iya betul. Banyakan makanan sih, Mbak. Oke. Oke, gitu aja dari kita berdua udah cukup paham ya. Terima kasih banyak buat Iya, Kak iya. Joshua, Kak Jimmy udah sharing-sharing pengalaman juga buat Sama-sama. dari Kak Joshua ini bener-bener Terima kasih. keren sih. Bisnisnya ternyata udah gede loh. Iya, Kita keren jadi banget, kayak punya kenalan sekarang, owner gitu. Tinggal kontak-kontak aja tuh kalau gitu. Oke. Terima kasih banyak ya, dan juga buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat apa yang udah dibagikan. Semangat sekali. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Joshua, Kak Jimmy itu bermanfaat juga buat aku sama Risma, buat Iya, kalian juga dong, yang di rumah dan pastinya. teman-teman yang ada di studio ini. Ada aja. Iya. Dan juga di sini aku dan Karisma mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mungkin ada yang menyinggung juga dari kita berdua, ada kita berempat. Dan sekian dari kita semua. Apa Karisma? Ubur-ubur ikan lele. See you in the next video, Lip. Bye.